Oke, alhamdulillah ya, di depan kita Kang Teteh sudah hadir guru kita, Kang Arif yang akan sama-sama kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Sebelum itu, Lukman izin memperkenalkan dulu profil dari Kang Arif. Beliau ini adalah seorang founder dari media Teladan Rasul, dan juga buat Akang Teteh yang mungkin pernah lihat Instagram-nya Kang Arif atau mungkin pernah ikut kajiannya bersama Kang Arif. Jadi Kang Arif ini udah sering, membahas tentang pernikahan, tentang pranikah gitu ya. Jadi insyaallah, kita nggak usah ragukan lagi berkaitan dengan hasanah ilmu tentang pernikahan dari Kang Arif ini gitu ya. Jadi silakan, ini kesempatan emas banget buat anak teteh sekalian gali ilmunya yang banyak dari Kang Harit gitu ya, berkaitan dengan pernikahan yang bermakna itu seperti apa gitu ya, di metode interaktif kita nanti gitu ya. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang, sehat. Alhamdulillah, ya Kang, ini alhamdulillah, eee, jamaah kita, anak teteh kita ini sudah hadir dari tadi semangat nih. Walaupun kita posisinya di bawah pohon Kang, yang kalau angin berhembus tiba-tiba ada cipratan air jatuh, nah itu tapi tidak menyurutkan semangat mereka anak teteh untuk mendapatkan, ilmu tentang pernikahan yang berarti itu seperti apa gitu Kang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu. Iya. Tuh ngomong yang dia. Iya, ya mungkin, sekalian Lukman informasikan juga Kang, tadi Lukman juga udah informasikan kepada Kang Teteh kan, jadi kita di sini, sifatnya nanti ada metode interaktif juga setelah, pematerian dari Akang gitu ya. Tapi kita nanti metode interaktifnya itu ada 2 jenis Kang. Ada yang nanya langsung raise hand itu, apa, acungan tangan, ada yang nanti kita tanyanya itu lewat postcard yang pertanyaan yang Akang Teteh tuliskan. Jadi nanti kita akan ambil postcard untuk sesi tanya jawab dan akan dengerin juga langsung dari Akang Teteh, seperti itu Kang. Ya, Baik Kang Muhammad. siap, boleh, langsung aja Kang. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya Kang Lukman, saya mau nanya dulu. Kalau di Salman paket nikahan bisa nyewa aman ini, Wah, gimana tuh Kang Teteh, kita dakwah kaman di sini? Oh bisa, bisa Kang. kayaknya asik ya, soalnya suasananya ini saya baru baru mengalami suasana kajian di bawah pohon rimbun ya, kemudian angin sepoi-sepoi, dingin. Biasanya kan kita di gedung ya, di kisapungan ya, di ruangan. Kita bersyukur teman-teman semua, alhamdulillah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini, kita pagi ini bisa sama-sama untuk belajar tentang meaningful marriage atau pernikahan yang bermakna. Teman-teman tadi eh, suaranya kayak alien ya. Sehingga saya sering apa sambil berdiri ya. Teman-teman tadi ketika kita mulai menonton dari video dari Pekotok ya tadi ya. Pekotok bener ya, video Pekotok. Mungkin itu sesuatu yang related untuk teman-teman rasakan sekarang. Di mana mungkin teman-teman ketika belum menikah, mungkin ada yang sudah beberapa bulan, ada yang mungkin sudah beberapa tahun gitu kan, menanti terkait dengan jodoh, ingin menikah. Kemudian biasanya dalam proses penantian kan entah kenapa tuh, kalau kita menanti atau menginginkan sesuatu, sepertinya algoritma TikTok kita atau Instagram kita ngerti apa yang kita kita inginkan gitu. Kalau di Instagram saya itu kucing-kucing biasanya, kucing-kucing oranye gitu, karena saya selalu nyari atau nonton hal tersebut. Nah, kalau teman-teman, biasanya yang tampil terkait dengan pernikahan apa? Ada yang mau cerita nggak? Atau sebutkan aja satu kata. Biasanya di TikTok atau sosial medianya yang tampil terkait dengan pernikahan itu apa? Berita atau konten apa? Ada, langsung sebut aja. Yang Ikhwan dulu. Apa Kang? Biasanya Kang? Asal tidak ada benar salah. Apa biasanya kalau di TikTok ya terkait pernikahan kontennya? Iya, tips tips mencari pasangan Kang lah. Apakah? Dari saya paling Instagram, ya cari pasangan gitu. Oke, kriterianya kayak gimana, terus kan harusnya kayak gimana. Oke, berarti tips-tips ya untuk dari pasangan. Ada lagi?
Kan? Apa kan? Yang di TikTok yang muncul? A atau di IG-nya apa, ada nggak yang terkait dengan pernikahan, jodoh, atau apa? Ciri-ciri 5 ciri wanita yang akan jadi jodohku gitu, ada nggak? Atau apa yang muncul apa biasanya? Yang keinget aja ya tiap, ada dia dari itu. Ada lagi yang mau cerita? Konten atau enggak ya? Ini tentang apa? Mancing atau apa ya? Oh, MUI. Yang awat ada yang mau cerita? Sebutin aja langsung satu kata tentang apa? Tadi kan tentang mungkin ciri-ciri ya, terus cara untuk mengenali pasangan tuh ada lagi? Tips memanage keuangan tuh luar biasa. Ada lagi? Kamu cerita? Amalan apa tadi? Menjelang Ramadan. Oke, terkait dengan jodoh. Oh iya. Biasanya TikTok memang tahu ya, ini wajahnya pasti di Faisal. Jodoh saya kasih amalan jodoh dan ada lagi yang sebelah sini nih. Saya yang ujung ada yang mau cerita? Kontennya apa nih? Yang terkait dengan cinta, jodoh, pernikahan, atau tema-tema mengikhlaskan perpisahan, ada nggak? Ada? Oke ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara kita yang beragam ya. Ada yang kaitannya dengan tips, ada yang kaitannya dengan buat start amalan-amalan ya, ada yang kaitannya dengan tadi mungkin ini atau lainnya. Tapi banyak juga yang sebenarnya tanpa kita cari akhirnya ketika bicara tentang pernikahan, public figure dan lain sebagainya, yang kita rasakan sadar tidak sadar itu ternyata pernikahan itu menjadi yang pertama sesuatu yang menyeramkan. Oh, gitu ya kan? Akhirnya muncul istilah marriage is scary. Pernikahan itu jadi sesuatu yang menyeramkan. Wah, itu lagi cari lawan ya. Pernikahan itu jadi sesuatu yang menyeramkan. Kenapa? Karena yang viral-viral itu dari public figure atau orang-orang yang sedang viral, terkenal itu ternyata kita rasakan. Yang pertama, banyak kejadian-kejadian viral itu yang terkait dengan KDRT. Banyak kajian-kajian atau bahkan sekarang curhat-curhat yang viral itu terkait dengan istri yang merasa suami pilih kasih kepada ibunya dibanding sama istrinya. Sampai ada yang bertanya sama Kang Arif boleh nggak saya berdoa agar suami saya adalah orang yang nggak deket sama ibunya, Kang? Jangan berbakti deh suami saya, soalnya saya takut. Kemudian yang viral apa lagi? Yang viral adalah pasangan yang kita lihat romantisnya itu luar biasa, tapi kita kaget. Kok tiba-tiba mereka berpisah dan pisahnya itu malah nggak baik-baik saja, tentu saja ya. Namanya berpisah itu tidak baik-baik saja. Dan teman-teman, ketika kita bicara tentang pernikahan, pernikahan itu di Indonesia dan dimanapun juga selalunya pasti, hampir pasti dimulai dengan rasa cinta. Orang yang menikah di Indonesia itu 1 tahunnya sekitar 1,5 juta. Dan Kang Arif bisa bilang 1,5 juta pernikahan. Berarti ada 3 juta orang yang saling mencintai. Dan Kang Arif bisa bilang bahwa hampir semua yang menikah, 1,5 juta pernikahan, itu adalah menikah dengan dibangun atas rasa sama-sama cinta, sama-sama suka, sama-sama ridho. Jarang kita menemukan sekarang pernikahan yang dipaksakan, pernikahan Siti Nurbaya, pernikahan karena bapaknya kelilit utang, anaknya itu darah ya. Jarang. Semuanya menikah dengan rasa suka, rasa cinta, rasa sama-sama suka, sama-sama ridho. Tapi ternyata mayoritas perpisahan di Indonesia adalah karena tidak adanya lagi kecocokan dan adanya pertengkaran, perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan. Coba tuh. Mulanya dari rasa cinta, berpisahnya karena tidak ada rasa cinta. Tidak ada lagi kecocokan. Adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Makanya teman-teman penting kita untuk
belajar ngobrolin tentang bagaimana pernikahan yang penuh dengan makna. Meaningful marriage itu seperti apa? Kenapa? Karena ternyata menikah dengan rasa cinta itu belum jadi solusi sepenuhnya, ya kan? Kita nikah dengan orang yang kita cintai, alhamdulillah, tapi bagaimana kita membangun cinta dengan orang yang kita nikahi, itulah yang sebenarnya jadi jawaban agar kita bisa mencapai pernikahan yang berkah dan berkelanjutan bahkan sampai ke surga. Jadi bukan karena tidak adanya cinta, tapi karena kurangnya ilmu untuk mencintai. Nah, nanti kita selama 45 menit ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menikah dengan penuh makna. Jadi bukan satu rumah tapi bukan sama-sama tinggal serumah tapi menetap bersama, jiwanya sama. Jangan sendiri-sendiri. Tidur satu kasur tapi jiwanya itu nggak sama-sama. Satu mikirin kerjaan, satu mikirin MU yang baru kalah gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada ngobrolnya gitu. Kayak anak kos-kosan, cuma bedanya pindah sekarang. Kos-kosannya udah satu rumah. Nah inilah kenapa pentingnya meaningful marriage itu sama-sama kita bahas. Dan membahas ini teman-teman, Kang Arit selalu menyampaikan bahwa dalam Islam selalu persiapan itu dilakukan sebelum kewajiban. Apa? Persiapan dilakukan sebelum kewajiban. Kewajiban seorang muslim ketika balik, dia sholat. Maka persiapannya itu bukan dilakukan ketika dia balik, bukan. Belajar sholat itu dari umur 7 tahun. Dihukum tidak mau sholat, itu umur 10 tahun. Pertanyaannya, 10 tahun sudah wajib sholat belum? Sudah. Belum. Baliknya itu umur rata-rata itu mungkin 13, 14, 15 tahun. Tapi diajarkan untuk sholat itu umur 7 tahun. Dicek tentang sholatnya itu sampai umur 10 tahun. 10 tahun itu idealnya seorang anak itu sholatnya sudah benar. Dan kalau masih salah, masih main-main, masih nggak ngerti, nggak menghormati dan lain sebagainya, sudah mulai ada bentuk insentif atau hadiah maupun hukuman kalau misalnya dia tidak lakukan. Sedangkan kewajibannya itu mungkin baru beberapa tahun kemudian. Sama juga dengan pernikahan, jangan sampai kita merasa bahwa belajarnya ketika saya jadi seorang suami, belajarnya ketika saya jadi seorang istri. Memang nanti sesudah jadi suami dan istri itu kita perlu untuk terus belajar, tapi belajar yang terbaik itu justru sebelum muncul kewajiban. Belajar yang terbaik sebelum muncul kewajiban. Nah, teman-teman semua, Kang Ari ingin memberi gambaran bahwa pernikahan itu seperti kita sedang naik gunung. Ini analogi saja ya, seperti kita sedang naik gunung. Pemandangannya insya Allah indah. Pemandangan dalam dunia pernikahan insya Allah bisa dijamin indah. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, ada yang sudah sering baca artinya? Yang sudah dapat undangan dari sahabat-sahabatnya, biasanya kan undangan pandar kan ayatnya itu ya. Jarang kan? La yukallikullahu nafsan illa wus'aha, jarang kan boleh. Atau jarang semua orang pasti akan mengalami kematian, jarang. Asli selalunya adalah tentang wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Dan jadi tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha. Apa sih maksud Allah memberikan kita rasa cinta, tertarik, dan kita menikah dengan pasangan hidup kita? Litaskunu ilaiha. Agar Allah memberikan rasa sakinah, rasa tentram. Jadi kalau kita nikah, itu sebenarnya Allah ingin agar kita dapat ketenangan, dapat ketentraman. Kemudian yang kedua, Allah ingin memberikan kita mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta kasih yang sifatnya romantis. Kalau tete-tete, akang-akang lagi senang, lagi suka, lagi kagum, lagi cinta, lagi tertarik sama seorang laki-laki atau perempuan,
secara romantis gitu kan, secara romantis itu adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam pernikahan itu ingin memberikan kita mawaddah. Yang ketiga adalah Allah ingin memberikan kita rahmah atau kasih sayang. Dia tidak sama persis dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi rahmah ini kasih sayang yang sifatnya ada mirip-mirip dengan gitu. Kita bahagia ketika dia bahagia. Kalau orang yang kita cintai berupa kasih sayang, teman-teman mungkin punya saudara gitu ya, punya orang tua, itu rahmah. Kita bahagia ketika ibu kita bahagia. Kita lulus dari kuliah, kitanya kan bahagia dengan kelulusan kan? Tapi melihat ibu kita bahagia karena kita lulus kuliah, itu bahagianya kadang-kadang lebih daripada bahagianya ketika kita dapat kabar lulus kuliah. Jadi ada rahmah. Makanya nanti ketika menikah, bahagia kita akan double-double tuh. Apalagi kalau punya anak. Kenapa? Karena bahagia saya adalah bahagia dia adalah bahagia saya. Jadi saya punya lebih banyak alasan untuk bahagia. Bahagia anak saya adalah bahagia saya adalah bahagia anak saya. Maka semakin banyak orang yang kita cintai, semakin banyak alasan yang menyebabkan kita bahagia. Itu keinginan dari Allahnya. Nah, itu keinginan dari Allahnya. Itu adalah pemandangan yang ada di gunungnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa untuk mendapatkan dan mengeluarkan semua kebaikan-kebaikan pernikahan? Tergantung kita. Ya kan? Kita sama-sama umroh, sama-sama ke Madinah, sama-sama ke Masjid Nabawi. Ada yang bisa mendapat raudhah, ada yang males maunya di hotel saja, tergantung orangnya. Ya kan? Tapi setidaknya kalau kita mau mendapatkan semua keberkahan yang ada di kota Madinah, setidaknya yang pertama yang perlu banget untuk kita miliki adalah ilmunya. Apa itu keutamaan raudhah, apa itu keutamaan sholat di Masjid Nabawi, apa keutamaan ziarah ke makam Rasulullah, apa masjid-masjid yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, apa keutamaan Uhud, makam Uhud, siapa sahabat yang ada di Uhud, dan lain sebagainya. Ketika kita mengilmui diri kita, setidaknya kita sudah menapak satu tangga mendapatkan keberkahan-keberkahan dari kota Madinah. Tapi kalau kita datang ke sana, ndak bawa ilmu apa-apa, ndak bawa semangat apa-apa, ndak bawa semangat mujahadah apa-apa, ndak punya teman perjalanan yang juga punya visi yang sama untuk mendapatkan itu, bisa jadi kita hanya tawaf itu di sekitar hotel aja Bin Daud, kemudian hotel sini, kemudian kafe yang lagi keren, karena banyak kan review-review itu pokoknya kafe yang estetik di Madinah ada banyak tuh. Bisa jadi habis waktu kita ke sana, gitu. Bisa jadi habis kita waktu untuk belanja di tempat-tempat yang murah, tempat-tempat yang terbaik dan lain sebagainya. Makanya pernikahan itu indahnya itu insya Allah pasti. Tapi apakah rumah tangga kita dan pasangan kita bisa mendapatkannya? Itu tergantung pertolongan Allah dan tentu saja usaha kita. Apa saja yang perlu teman-teman untuk dapatkan agar bisa mendapatkan keindahan dari perjalanan tersebut? Yang pertama tentu saja tadi ilmu dan persiapan. Kalau kita tadi mau ke Madinah, kita analogikan tentu kita perlu ilmunya dan persiapannya, kan gitu ya. Kita tahu waktu yang terbaik untuk misalnya dapat di soft pertama. Kita tahu caranya tempat-tempat bersejarah. Yang pertama ilmu dan persiapan. Yang kedua adalah teman perjalanan. Kalau teman perjalanannya itu ngajakin belanja, ngajakin tiduran di hotel gitu ya, ngajakin, ini kayaknya Riyadh ini jaraknya naik mobil kalau kita sewa jaraknya cuma 4 jam nih, Cristiano Ronaldo nanti malam main nih. Oh, misalnya kayak gitu ya. Itu teman perjalanan akan menjadikan rumah tangga kita itu meaningful atau tidak. Berarti pasangannya. Itu kenapa kita penting untuk memilih pasangan yang baik. Yang ketiga adalah cara kita menjalaninya. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas ya teman-teman. Cara untuk menjalaninya. Ini alhamdulillah nggak hujan ya. Belum hujan kan teman-teman ya. Masih aman ya. Man. Masih ya. Teman-teman doa aja.
Ya Allah, kalau nggak hujan, jadikan saya tahun ini setelah Ramadan saya nikah. Ya Allah, kalau misalnya hujan, jadikan sebelum bulan Desember saya nikah. Ya udah, insya Allah baik kan? Jadi teman-teman bahagia, hujan tidak hujan teman-teman bahagia. Ayo bisa. Kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana kita menjalaninya. Ya, nanti biar kita budget banyak waktu ya teman-teman. Saya ini sampai jam berapa? Untuk pemateri 40 menit, nanti sesi interaktif. Oh iya, berarti sekitar 15 menit lagi ya. Ya. Cara menjalaninya Kak Arif sampaikan saat ini ada 4 saja ya teman-teman ya, 4 saja. Kita ada sekitar 15 sampai 20 menit membahas 4 hal ini. Jadi satu pembahasan itu 5 menit. Cara menjalaninya ada 4 prinsip. Prinsip yang sifatnya aplikatif untuk bisa kita perdalam. Teman-teman tentu 4 prinsip ini nggak nanti setelah kita mendapatkan mencatat terus tiba-tiba langsung siap ya untuk menjalankan, tapi setidaknya ini jadi gambaran awal. Yang pertama adalah sesudah menikah tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, yang ada adalah kita. Setelah menikah yang ada adalah kita. Maka teman-teman ego kita, rencana kita itu nanti diobrolkan dengan pasangan. Ego kita itu jadikan sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan bisa sama-sama untuk di-manage dengan pasangan. Rencana kita adalah rencana yang bisa nyambung dengan pasangan. Mindsetnya kita ini adalah satu keluarga, satu tim, satu perahu, satu tujuan bersama. Kalau teman-teman kita dalam satu perahu, kita sudah tidak peduli yang terbakar itu di sisi suami atau sisi istri. Kalau namanya sudah terbakar, dua-duanya harus membantu agar kebakaran itu segera diredakan. Kenapa? Karena ketika nanti dibiarkan, maka akan membuat perahu tersebut secara keseluruhan kebakaran. Kalau ada yang bolong di sisi suami, istri udah tahu nih. Si suami kayaknya ada perempuan teman kantor yang kayaknya ngedeketin. Gitu kan? Maka istri ketika bisa jadi kalau teman-teman belum menikah, teman-teman pasti akan ada ego. Merasa bahwa itu dia kalau cinta sama saya, pasti dia akan jauhi perempuan tersebut. Tapi ketika sudah menikah, namanya adalah pasangan, namanya adalah pakaian, hal tersebut itu diperjuangkan bersama. Yang awalnya apinya masih kecil itu langsung diredam, langsung ditutup, langsung diselesaikan. Laki-laki juga sama, ketika istri ada potensi misalnya dianterin sama teman kantornya langsung sebagai seorang pemimpin itu disampaikan bahwa kalau misalnya kamu ada kebutuhan harus sampaikan ke saya. Dan lebih baik nanti misalnya pakai taksi online atau misalnya tunggu saya untuk jemput kamu. Jangan ada pintu-pintu itu dibiarkan. Kalau kita masih sekarang bisa jadi kita merasa bagian ego kita kalau dia cinta, kalau dia wanita soleha dia pasti ngerti kan gitu ya. Tapi ketika nanti sudah menikah, ceritanya adalah ini perahu bersama. Ada potensi-potensi kebocoran, sama-sama kewajiban untuk ditutup. Makanya dalam menikah nanti, yang duluan mengalah itu adalah yang benar. Ini sulit ya. Walaupun yang banyak peregar ini laki-laki yang pengalah. Ya kan gitu kan? Lain kalau viral-viral ya. Ada sama ayah kan gitu kan, dimarahin sama ayahnya kan gitu kan. Kamu mau duduk di sini kan gitu. Makan, jangan dimakan. Gimana ya? Ya udah saya nurah, kamu berarti udah bisa jadi suami. Kan gitu. Tapi dalam pernikahan sebenarnya yang mana yang duluan mengalah, dialah yang menang. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sedikit ya. Rasulullah teman-teman nanti poinnya nanti kita bahas lebih dalam di poin B. Rasulullah SAW dulu pernah menikah dengan seorang wanita yang laki-laki atau manusia yang paling beliau benci itu adalah Rasulullah. Ada yang tahu nggak siapa wanita tersebut? Keturunan Yahudi. Istri Rasulullah keturunan Yahudi. Namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Karena bapaknya itu adalah pembesar
dari kaum Yahudi, bangsa Yahudi yang sudah beberapa kali. Ketika di Madinah Rasulullah dijebak di satu gang, kemudian dari atas bapaknya Sofiyah radhiyallahu anha itu berserta teman-temannya melempari Rasulullah dan para sahabat dengan batu. Kemudian nanti akhirnya sampai ke perang Khaybar. Sofiyah binti Huyai adalah seorang wanita yang ayahnya meninggal dunia dalam peperangan dengan kaum muslimin. Suaminya adalah seorang laki-laki yang meninggal juga dengan peperangan kaum muslimin. Dan yang menyebabkan ayah beliau dan suami beliau meninggal adalah pemimpinannya namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Sofiyah binti Huyai, sebelum pertemuanku denganmu, engkau adalah laki-laki atau manusia yang paling aku benci. Tahu nggak apa yang dilakukan Rasulullah? Pertama kali ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai, mas kawinnya kan dibebaskan ya. Sofiyah binti Huyai dibebaskan. Pertama kali menikah dengan Sofiyah binti Huyai, diajak ngobrol. Kemudian Sofiyah binti Huyai, Rasulullah ini pemimpinnya. Rasulullah ini pemimpin orang yang menang, pemimpin kaum muslimin, pemimpin satu bangsa atau negara saat itu yang itu sangat kuat. Perang Khaybar saat itu kaum muslimin sudah sangat kuat. Rasulullah menyampaikan seperti ini. Wahai Sofiyah, sesungguhnya aku memohon maaf atas apa yang aku lakukan dan kaumku lakukan terhadap ayah dan suaminya. Kenapa kami melakukan ini? Karena mungkin engkau sudah mengetahui bahwa ayahmu melakukan ini, dan suamimu melakukan ini. Karenanya, aku memohon maaf karena sudah menyakiti perasaan. Yang benar siapa di situ? Rasulullah. Ya, yang minta maaf siapa? Rasulullah. Nah itu memang bapak-bapak karena suami kita kalau belajar sama Rasulullah gini. Kita minta maaf walaupun kita benar. Ya, rupanya sudah itu. Minta maaf adalah benar adalah satu hal, minta maaf adalah hal yang lain. Minta maaf adalah hal yang lain. Nah, kata Sofia, setelah saat itu sudah mulai aku melihat akhlaknya suamiku ini Rasulullah sampai akhirnya dia adalah manusia yang paling aku cintai. Dan puncaknya teman-teman ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, itu Rasulullah kan bersama dengan istri-istri beliau yang semuanya sangat sedih. Kemudian Sofia itu mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, seandainya sakitmu itu aku tanggung dan engkau tidak merasakan sakit apa-apa. Istri yang lain itu, ya kebayang ya, ibu-ibu ya, teteh-teteh gitu. Istri yang lain itu mandangnya dengan pandangan sinis, pasti gitu ya, suami lagi sakit, lagi sekarat, sempet-sempetnya gitu kan, ngegombal dan cari muka. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian tenanglah, sesungguhnya apa yang disampaikan Sofia itu adalah benar-benar dari apa yang dia rasakan, benar-benar dari hatinya. Jadi sampai segitunya teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau sudah menikah, mungkin saat itu kita bisa jadi emosi, tapi ketika kita tenang, sadarilah bahwa siapa yang memenangkan atau menguatkan rumah tangga itu dia sejatinya ya yang menang. Jadi poin yang pertama, dalam berumah tangga itu, satu perahu, satu tim, satu tujuan bersama. Yang kedua adalah jadikan agama sebagai panglima. Nah, kita nanti dalam berumah tangga itu akan mengalami bahwa kita ini menikah dengan orang yang berbeda sama sekali dengan kita. Laki-laki perempuan berbeda. Sedangkan kita aja kalau misalnya saya dan istri saya saudara kembar itu berbeda ternyata. Ya kan? Apalagi teman-teman sama punya saudara kandung berbeda kan? Padahal dari rahim yang sama. Pabriknya sama, orang tuanya sama, tapi berbeda. Apalagi dengan seorang laki-laki yang dia nggak ada hubungan darah dengan teman-teman, yang mungkin sukunya beda, pendidikannya beda, latar belakangnya beda, apa yang dijalani dari kecil sampai besar itu beda, hampir dipastikan banyak sekali perbedaan. Maka, ketika banyak perbedaan akan punya potensi banyak konflik, banyak kekecewaan. Dan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah masing-masing rendah hati untuk bertanya kepada agama.
apa yang jadi jawabannya? Ini walaupun seorang suami itu pemimpin ya, tapi tetap panglimanya itu sebenarnya adalah agama. Makanya dulu ada dalam sebuah kisah ketika Hindun, istrinya Abu Sufyan, itu masuk ke dalam Islam ketika Fatu Mekah, di awal-awal termasuk yang ditanyakan oleh Hindun adalah, "Jadi dia tugas keamanan di Mekah." Yang di awal ditanyakan oleh Hindun adalah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalnya suamiku," semua orang itu tahu suaminya itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpinnya Mekah saat itu. "Bagaimana kalau suamiku itu adalah orang yang sangat kaya, tapi dia pelit? Bolehkah aku mengambil hartanya untuk kebutuhanku dan anak-anakku?" Amit-amit ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang terjadi seperti ini. Tapi ini ngasih gambaran ke teman-teman bahwa para sahabat itu sampai seperti itu. Rasulullah menyampaikan, boleh engkau ambil sebanyak kebutuhanmu dengan anakmu. Jadi makanya keluar hukum bahwa harta suami adalah harta istri. Belum sampai titik itu ya. Harta suami adalah harta istri sebanyak kebutuhan pokok istri dan anaknya. Jadi kalau suaminya punya gaji 100 juta, kebutuhan istri dan anak-anaknya 20 juta, yang jadi harta istri anak-anak berapa? 20 atau 80? 20 ya. 20, 80 itu adalah hak suami. Tapi di dalam Al-Quran juga ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seperti ini. Wahai para ayah, wahai para suami, berikanlah nafkah kepada anak istri. Kalau engkau miskin atau sempit, berikan sesuai apa yang diberikan Allah. Berarti kalau misalnya kebutuhannya 5, dikasih rezeki oleh Allah 5, berikan aja semua. Kira-kira seperti itu. Dan memang kebutuhannya segitu. Tapi kalau Allah melapangkanmu, maka lapangkanlah juga seperti Allah melapangkannya. Jadi kalau penghasilannya 100 juta, walaupun kebutuhannya 20 juta, lapangkan tuh. Dalam Al-Quran itu dilapangkan. Jadi jangan ngepas banget kan 20 juta gitu. Tambahin kayak jadi 30 juta kan gitu. Tambahin jadi 40 juta, tambahin jadi 50 juta, dan lain sebagainya. Jadi semua bahagianya kita sebagai seorang muslim, teman-teman, semua masalah hidup kita, termasuk masalah rumah tangga, itu jawabannya itu sudah ada. Dalam kehidupan Rasulullah, para sahabat, kalaupun tidak ada kita dapatkan langsung di Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapati penjelasan para ulama. Maka poin yang kedua adalah, nanti kalau berumah tangga, jadikan agama itu sebagai panglima. Rasulullah menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dipahamkan agama. Kata para ulama bukan hanya paham, tapi dia mau mengamalkan. Kalau kita ambil konteks kepada keluarga, maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan keluarga tersebut, maka Allah pahamkan mereka tentang agama dan mereka bisa mengamalkannya. Khususnya terkait dengan masalah-masalah keluarga mereka. Jadi kebaikan dari Allah itu kuncinya pada memahami dan mengamalkan ajaran kita. Rasulullah sampai mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Simpelnya, nanti sesudah menikah, benar tuh kata teka-teka dia, jangan banyak belajar dari istri-istri yang curhat di TikTok. Mereka lagi punya masalah, orang punya masalah ditanya gitu ya. Tapi belajar dulu dari kehidupan istri-istri Rasulullah dan Rasulullah. Kenapa sih salah satu alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun banyak alasannya, salah satu kata para ulama, istri Rasulullah itu beragam agar teman-teman nanti bisa belajar. Dan kata Ustazah Profesor Aisyah Abdurrahman, beliau itu penulis buku Putri dan Istri-istri Nabi. Ketika teman-teman ini kan yang wanita ini punya karakter sendiri ya. Ada yang ceria, ada yang manja, ada yang pinter banget, ada yang argumentatif gitu ya. Apa-apa itu mesti ditanyain alasannya dan segala macam. Itu akan mendapati bahwa
sifatnya teman-teman itu ada yang sesuai dengan sifatnya istri Rasulullah. Ada yang nggak di sini yang merasa saya kayaknya Khadijah banget nih? Gitu ada. Ada ya? Nah, tapi nanti teman-teman pelajari sampai akhirnya teman-teman saya kayaknya Aisyah banget nih, gitu ya. Iya, makanya dari sifat manja dan segala macamnya ya. Ada yang argumentatif itu seperti Ummu Salamah, pinternya pinter banget. Ada yang rajin bekerja ada. Ada yang Zainab binti Jahsy itu rajin. Beliau itu kan ada yang wanita itu senang bisnis gitu ya, bisnis online jago. Itu Zainab binti Jahsy. Sampai beliau dijuluki oleh Rasulullah yang tangannya paling panjang. Nanti istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, yang tangannya paling panjang adalah istriku yang akan pertama kali nanti menyusulku. Dicek sama istri Rasulullah, cek tangan paling panjang siapa gitu kan. Cek ternyata yang meninggal Zainab binti Jahsy bukan yang tangannya paling panjang, ternyata maksudnya adalah yang paling banyak sedekah. Karena paling rajin untuk bikin kerajinan tangan. Jadi paling mandiri. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendapati bahwa sifat teman-teman seperti apa, teman-teman akan punya yang cocoknya di situ tuh. Nah, cari aja siapa. Insya Allah baik semua kan gitu ya. Insya Allah baik semua. Poin yang kedua tadi, apa tadi poin yang kedua teman-teman? Jadikan agama sebagai Panglima. panglima. Poin yang ketiga adalah hargai dan pahami perbedaan dan peran. Hargai perbedaan dan peran. Ini penting. Biar kita tidak merasa bahwa pasangan kita itu seseorang yang jelek hanya karena berbeda dengan kita. Seorang wanita, ketika wanita tersebut berhubungan dengan orang lain, maka yang dipikirkan pertama kali adalah cara untuk membangun hubungan dan membangun cinta kasih. Makanya salah satu contoh alasan atau gambaran yang paling jelas adalah kalau teman-teman di sini misalnya reuni misalnya, reuni SMA sama sahabat-sahabat dekatnya, biasanya ngobrolin apa? Reuni sama sahabat dekatnya satu circle, satu geng ketika SMA. Biasanya yang ditanyain apa pertama kali? Hah? Apa? Oh, mantannya. Ini mantannya sama nggak? Beda. Ada lagi? Biasanya apa tuh? Masa kerjaan. Terus apa lagi? Obrolan apa biasa? Kenalan-kenalan biasanya ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman itu pernah nginep di rumah dia ngobrolin ibunya gimana gitu kan. Pembantunya gimana, kucingnya gimana dan lain sebagainya. Biasanya wanita atau kalau sudah kira-kira sudah menikah nanyain anak dan segala macam. Wanita biasanya ketika dia berhubungan dengan pihak lain yang dibangun adalah cinta kasih. Yang dibangun adalah menguatkan ikatan. Yang dibangun adalah callback memori-memori. Ya kan banyak ku cari tahu rumah. Nanti coba deh dengerin laki-laki kalau misalnya reuni yang diobrolin itu pasti kerjaan biasanya kan, bisnisnya apa, ya kan? Ngapain kita ngomongin kucing dan cerita kita dulu aku pernah nginep di rumahmu dan lain sebagainya kan jarang kita kan orang itu kan. Paling kita tanya orang tua kabar gimana. Itu cepet aja itu orang baik oke. Gimana kerjaannya bisnisnya? Oh saya bisnis penerbitan, oh bisnis apa? Saya punya toko buku, di mana aja cabangnya, gini gini gini. Di mana Cak? Udah sampai kadang-kadang kita setelah itu bisa deal tuh atau menuju deal, ya kan? Merasa nggak teman-teman? Kadang-kadang bisa deal bahkan menuju deal. Biar perempuan bukan tidak seperti itu juga, tapi titik yang lebih memuaskan atau memang lebih jadi concernnya perempuan itu beda. Makanya dalam hal membangun hubungan ini perempuan kadang-kadang dalam bersahabat itu ekspresi-ekspresi untuk mengikatnya itu lebih kuat ya. Pakai panggilannya apa biasanya kalau sama satu circle? Beb, apa? Iya. Nah, say gitu kan. Kita kalau dipanggil sahabat minta say gitu. Minta puok ya kak. Duh, bahaya berarti. Kalau istri saya dipanggil sama temennya beb, ayang, cintaku gitu. Saya ngelihat yang nggak jijik juga biasa aja kan. Namanya perempuan sama perempuan. Tapi kalau istri saya ngelihat, nauzubillah gitu kan. Atau seorang istri melihat suaminya itu tiba-tiba memanggil seorang laki-laki dengan beb dan ayah itu sudah jelas
Apakah itu maksudnya adalah orang lain yang diganti nama, gitu kan? Atau memang sudah jelas ada kelainan atau hal yang perlu diobati. Perempuan kalau dia sama sahabatnya lagi di mall, mau ke toilet, hampir dipastikan nanya, "Ada yang mau bareng nggak?" Toiletnya, iya kan? Laki-laki mana ada ceritanya kita ke toilet ngajakin yang lain kan, "Ada yang mau bareng nggak?" Habis itu gandengan tangan, kemudian tatap-tatapan menuju ke toilet. Kan perempuan begitu, bener ya teman-teman? Mau ke toilet nanya, "Ada toilet?" Ada, kemudian menuju ke sana kadang gandengan tangan kan teman-teman ya? Kemudian sambil ngobrol, cerita, ketawa-ketawa, tatap-tatapan. Kalau laki-laki itu kan bahaya sekali teman-teman. Ngajakin ke toilet bareng, gandengan tangan, tatap-tatapan menuju ke toilet coba. Makanya beda. Wanita emotikonnya itu panjang gitu kan. Panjang. Kadang-kadang kan kalau dalam bahasa chatting juga kadang-kadang teman-teman itu kayak mau bikin pakai berima gitu kan, bernada gitu kan. Bahasanya itu kan kadang-kadang dipanjangin, kalau manja ini maksudnya segini, panjangnya segala macam. Kenapa? Karena memang itu ada dasarnya. Secara psikologis seorang wanita itu yang diperhatikan yang paling penting dalam kehidupannya itu adalah membangun hubungan tadi. Kalau dia ada ekspresi manja, dia ingin menggambarkannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang, emoticon dan lain sebagainya. Kalau laki-laki cuma iya, enggak, oke, tunggu ntar, nah, sebagainya. Nah, mana yang lebih baik? Nggak ada yang baik, dua-duanya sama-sama baik. Kenapa? Karena wanita memang fungsinya dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu ya. Perannya itu adalah dia mengikat antar anggota. Suami fungsinya adalah menyelesaikan masalah-masalah besar. Dia mikirin solusi, jangan terlalu banyak hubungan. Sama nanti kalau misalnya yang selanjutnya adalah seorang laki-laki, kalau dia ada masalah, dia biasanya menyendiri. Dia pikirin solusinya sendiri. Seorang wanita kalau ada masalah biasanya cerita, justru kebalikan kan, 180 derajat kan. Laki-laki sendiri, menyendiri, dan ini nggak ada kaitannya dengan kesolehan teman-teman. Karena dulu Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah, beliau juga ke goa. Goanya itu di masjid. Bedanya Ali goanya itu ke masjid. Kalau sekarang kita macam-macam. Goanya itu bisa jadi ke masjid, ke Salman. Nanti makanya kalau menuju UTS atau UAS kan kelihatan di Salman ini akan sangat banyak laki-laki ya menyendiri gitu kan. Kalau kita sekarang laki-laki bisa jadi ke masjid, bisa jadi ke kafe, bisa jadi ke gunung, bisa jadi naik motor kan gitu. Walaupun kita ngider-ngider Bandung itu namanya goanya kita. Mikirin sendiri. Dan nggak ada kaitannya dengan kesolehan. Karena dari zaman dulu, Ali bin Abi Thalib juga laki-laki termasuk pemuda yang paling soleh saat itu adalah orang yang kalau ada masalah beliaunya menyendiri. Kalau wanita juga sama, ketika ada masalah beliau bercerita dan itu tidak ada terkait dengan kesolehan gitu. Wanita itu memang dia bercerita. Dan itu penting, kenapa? Ketika seorang ibu rumah tangga, seorang istri, tugasnya adalah mengajak anggota keluarganya untuk terbuka dan bercerita. Bayangkan nih, kalau semuanya itu caranya itu seperti laki-laki. Ini cara bapak, cara ibu ya. Teman-teman nanti akan melihat pentingnya seorang istri itu banyak ngobrol. Istri yang cerewet itu adalah istri yang pintar. Istri yang cerewet itu adalah istri yang akan bisa mendidik anak kita dengan baik. Jadi, kalau istri banyak ngobrol, jangan ditekan. Kasihan nanti anaknya. Anak pulang, pipinya lembang. Dia nangis. Ditanya, bapaknya biasanya apa yang kita lakukan? Teman-teman bayangkan jadi bapak. Anak kita laki-laki, pulang pipinya lembang, dia nangis. Kalau Kang Arif yang langsung dipikirkan adalah ikut les bela diri. Ya kan? Anak saya laki-laki kalau dipukul nggak boleh kalah. Iya kan laki-laki kan seperti itu. Kita diajarkan juga seperti itu. Laki-laki itu boleh nangis sama jangan nangis berulang-ulang gitu loh. Nggak boleh kalah. Kalau benar harus kalah. Kalau benar harus menang. Maka yang kita lakukan adalah sahabat kita yang sebagai suhunya atau pengajar taekwondo kita telepon kan. Gimana nih, ada nggak usia untuk anakku umur 6 tahun? Ada, ya udah besok didaftarkan.
Kadang-kadang kita nggak nanya alasan dan lain sebagainya, yang penting kita tahu, kita cari solusi. Cara berpikir laki-laki, masalah, solusi. Datanglah ke ibunya. Biasanya yang dilakukan apa nih kalau seorang ibu? Ditanya, kan udah ditanya nih ibu. Kalau tadi bapak-bapak langsung cek solusi biasanya. Ibu ditanya, "Kenapa nak? Baru dipukul." Karena itu papanya udah tuh kan dipukul gitu kan. Dipukulnya gimana sampai berapa? Sampai 2 kali sampai jatuh. Duh, bapaknya makin makin kuat. Seorang ibu biasanya akan bertanya alasan. Karena seperti itu, kalau ada masalah dia akan menggali kan gitu ya. Kenapa dia sampai mukul kamu? Iya, bapaknya botak. Tuh kan, bapak ngomongin bapakmu botak, botak, botak gitu kayak Padi Indo gitu dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya bukan masalah taekwondo, masalahnya adalah di akhlak anak kita sendiri. Sebelum kita selesaikan masalah agar anak jangan dipukuli, selesaikan masalah lisan anak kita. Nanti kalau baru dapat solusi ternyata oke lah taekwondo itu penting, ya kan? Sehingga ketika dipukul bisa menghindar. Dan itu ada solusi juga di situ. Tapi yang lebih penting adalah anak perlu diajari bahwa jangan menghina orang tua temanmu, gitu. Jangan menghina orang tua temannya. Sekarang kita balik. Ini bukan keluarga kita insya Allah ya, keluarga orang lain. Ada seorang istri dan suami. Mereka habis kontrakannya besok. Suaminya bekerja, sorenya sebelum pulang suaminya, sebelum asar, itu pintunya digedor sama yang punya kontrakan. Kata pemilik kontrakan, malam ini atau besok pagi sebelum jam 8, kalau nggak ditransfer uangnya untuk 1 bulan, kalian harus pindah dari tempat ini. Sudah nggak ada lagi alasan. Maka yang dilakukan oleh seorang istri adalah dia nangis dan bercerita kepada suaminya. Bayangkan seorang istri yang punya suami kerjaannya juga ngobrol dan curhat. Jadi malam itu mereka sama-sama nangis dan curhat. Mereka saling malapetaka nasib, kumaila. Yang bagusnya dilakukan si laki-laki apa? Dia cari solusi. Iya kan? Dia minta kepada yang pernah kontak dia, "Saya ada jasa ini, kamu bisa nggak ngasih DP dulu, nanti saya kerjakannya belakangan, bikin video atau apa," kan gitu ya. Atau ke sahabat dekatnya, "Saya minjem dulu, insya Allah nanti saya gadget." Yang penting gimana caranya, pikiran laki-laki itu dibutuhkan ketika masalahnya seperti itu. Kita nggak butuh ngobrol, nggak butuh nangis, nggak butuh cerita dan menjelaskan tentang bagaimana indahnya rumah tangga kita dalam kesabaran, gitu ya. Bagaimana kita sabar menghadapi tetangga, bagaimana kita nggak butuh itu, butuhnya besok jam 8 pagi uangnya ada. Maka saat itu dibutuhkan si suami. "Bang, BT-nya bocor gimana?" Iya ya, itu dapat suami yang suka ngomong juga ya. Teman-teman akan mendapati dia juga akan berfilsafat tentang genteng bocor. Itu. Dan akhirnya sampai beberapa malam itu genteng tetap bocor. Masalah itu kalau punya suami yang juga depannya sama. Berarti pertanyaannya, yang mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Itulah alasan kenapa Allah menciptakan kita berbeda. Karena peran kita itu berbeda. Gitu. Dan nanti banyak sekali hal-hal lain yang akan menjelaskan bahwa inilah alasan aku dan dia itu berbeda. Karena kita berbeda dan karena perbedaan itu ada kebaikannya, maka sabarlah dan pahamilah ketika kita punya perbedaan. Kayaknya poin yang keempat hanya disebutkan saja ya. Yang keempat adalah raih keberkahan atau ziyadatul khair. Kalau kita menikah teman-teman, nanti kan yang didoakan itu doa keberkahan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainatuma. Kalau teman-teman lagi menikah, yang didoakan oleh saudara, keluarga, sahabat, rekan kerja itu adalah doa keberkahan. Nah, berkah itu apa? Banyak. Di antaranya adalah ziyadatul khair. Makanya nanti kalau dalam menikah, salah satu yang perlu kita kejar itu adalah keberkahan, ziyadatul khair. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau antum yang Ikhwan sekarang punya 3 sifat baik, jaga itu, tularkan kepada istrimu. Sehingga ia yang awalnya sebelum menikah hanya punya 3 sifat baik, setelah menikah punya 6 sifat baik. Kenapa ditularkan sama suaminya? Kaya tapi hidupnya sederhana. Itu sifat baik misalnya ya. Penuh kesulitan tapi nggak gampang mengeluh. Itu sifat baik.
Seperti apapun dalam bercanda, dalam serius, selalu berkata jujur. Itu sifat baik. Tularkan. Awalnya seorang istri punya 3 sifat baik, setelah menikah bertahun-tahun menular sifat baik dari suami. Sifat buruk dipendam, bahkan dikurangi, bahkan dihilangkan. Itu dari sifat. Bagaimana dengan ibadah? Ibadah juga sama. Itu alasan kenapa sebelum menikah, sebaiknya kita memang jadi orang yang terus memperbaiki diri. Bahkan kalau bisa kita punya amalan-amalan yang kita dawamkan. Agar apa? Agar rumah tangga kita nanti penuh dengan kebaikan-kebaikan dan ada ziyadatul khair dari sisi amalan. Teteh-teteh di sini, Kang Arif anggap semuanya ahli puasa. Amin ya, ahli puasa. Tapi belum ahli tahajud. Menikah dengan seorang suami yang ahli tahajud. Amin dah nih. Amin. Nanti setelah menikah, kalau kita mencintai orang yang jadi pasangan kita atau siapapun, kita pasti akan sangat ingin untuk menularkan kebaikan yang kita rasakan. Karena kita senang puasa dan kita rasa kalau puasa itu sehat banget. Kalau puasa itu terjaga kata-kata, kalau puasa itu terjaga emosi dan lain sebagainya, maka kalau benar kita cinta sama dia, kita pasti akan menularkan itu. Iya kan? Otomatis tuh. Maka nanti kita akan ngajakin suaminya, teman-teman ngajakin suaminya untuk nyobain puasa. Bang, nggak apa-apa deh, nggak harus setiap Senin Kamis, tapi kapan agak lapang ikut temenin bareng. Gak enak nih, sama aja. Bikin sahur sendiri sama bikin sahur untuk berdua itu sama aja. Kan tanggung, akang itu sudah selalu bangun untuk sholat tahajud. Udah tinggal nambah sahur aja, kemudian nanti jalani puasa. Sekuatnya, namanya puasa sunnah ya. Akhirnya apa? Setelah berbulan-bulan bertahun-tahun, seorang suami yang ahlinya hanya ahli sholat tahajud, dia menjadi ahli tahajud dan ahli puasa. Itulah namanya ziyadatul khair. Tapi kuncinya adalah jangan ngehalu. Jangan ngehalu. Jangan kita nggak punya amalan apa-apa. Pengen suami yang selalu membangunkanku setiap malam sholat tahajud. Itu namanya ngehalu. Kalau kita nggak punya apa-apa, calon suami yang soleh juga nggak mau sama yang nggak punya apa-apa. Dia kalau misalnya punya amalan selalu menghafal setiap hari, selalu puasa dan sini setidaknya ditaruh dia akan menanyakan amalan sunnah apa teh yang biasanya dilakukan. Ya bismillah, sunnahnya adalah ya paling baik adalah menghindari kemaksiatan. Jadi saya memilih malam hari tidur daripada sebelumnya saya nonton drama Korea. Alhamdulillah. Ada kembali tadi ya. Jadi teman-teman, kalau mau ziyadatul khair itu ada pada sifat, pastikan sebelum menikah kita punya sifat baik yang kita tularkan kepada pasangan. Sebelum menikah kita punya amalan sunnah yang kita dawamkan, yang kita tularkan kepada pasangan. Dan teman-teman insya Allah nanti seperti apa mencintai, seperti apa menularkan, seperti itu juga teman-teman insya Allah akan ditularkan kebaikan dari pasangan. Mungkin demikian, untuk selanjutnya kita tanya jawab.